guys, kembali lagi bersama saya Intan Suci Rahmadani dengan NPM 2313034030. Kali ini kita akan membahas materi tentang pasang surut air laut. Baik, yang pertama kita bahas adalah definisi dari pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut adalah fenomena naik dan turunnya permukaan air laut secara periodik akibat pengaruh gaya gravitasi bulan, matahari, serta gaya orbit bulan yang mengelilingi matahari. Fenomena ini sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk aktivitas pelayaran, perikanan, dan pengelolaan kawasan pesisir. Alat yang digunakan untuk pengamatan pasang surut dibagi menjadi dua sesuai dengan cara pengamatan pengambilan datanya, yaitu yang pertama ada palem pasut atau tide staff, yang kedua itu ada tide master. Nah, cara pengamatan atau pengambilan data pasang surut juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu dengan cara manual, dengan meletakkan palem pasut sampai ke dasar laut dan diikat pada objek yang kokoh seperti tiang pancang dermaga. Dan yang kedua, menggunakan alat otomatis seperti tide master dengan menenggelamkan freezer transducer ke dalam air. Selanjutnya, ada penyebab pasang surut air laut. Pasang surut air laut terutama dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada gravitasi bulan dan matahari. Gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pasang surut karena jaraknya yang lebih dekat dengan bumi. Meskipun pengaruh matahari juga signifikan. Nah, ketika bulan berada pada posisi tertentu di atas permukaan bumi, gaya tariknya menyebabkan air laut tertarik ke arah bulan, yang menciptakan fenomena pasang tinggi, high tide, pada sisi bumi yang menghadap langsung ke bulan. Di sisi lainnya, gaya sentrifugal akibat rotasi bumi menyebabkan terjadinya pasang tinggi juga pada sisi yang berlawanan. Yang kedua disebabkan oleh posisi matahari. Ketika bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus, misalnya saat bulan baru atau bulan purnama, pengaruh gravitasi kedua benda langit ini akan saling memperkuat, sehingga menghasilkan pasang surut yang lebih ekstrim, atau sering disebut dengan pasang perbani atau spring tide. Sebaliknya, ketika bulan dan matahari berada pada sudut tegak lurus saat kuartal pertama atau ketiga, gaya gravitasi keduanya saling meniadakan sebagian, menghasilkan pasang surut yang lebih lemah yang disebut dengan pasang mati atau nip tide. Yang ketiga, ada gaya sentrifugal bumi. Gaya sentrifugal yang timbul akibat rotasi bumi menyebabkan adanya efek pasang surut di sisi bumi yang berlawanan dengan posisi bulan. Meskipun gaya ini lebih lemah dibandingkan dengan gaya gravitasi. Berikutnya ada jenis-jenis pasang surut. Yang pertama itu ada pasang purnama atau spring tide. Nah, pasang purnama ini terjadi pada saat bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan baru atau bulan purnama, gravitasi bulan dan matahari saling memperkuat sehingga menyebabkan pasang yang lebih tinggi dan surut lebih rendah. Yang kedua itu ada pasang perbani atau nip tide. Ini terjadi pada saat posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat. Terjadi pada saat kuartil pertama dan kuartil ketiga. Gravitasi bulan dan matahari saling melemahkan sehingga pasang lebih rendah dan surut lebih tinggi. Berikut ini adalah gambaran fenomena pasang surut, yaitu yang pertama ada spring tide dan yang kedua itu ada nip tide. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut air laut. Yang pertama itu ada jarak bumi, bulan, dan matahari. Nah, jarak yang lebih dekat ini dapat menghasilkan pasang surut yang lebih ekstrim. Yang kedua itu ada topografi dasar laut. Nah, wilayah dengan dasar laut yang curam cenderung memiliki pasang surut yang lebih besar. Yang ketiga itu ada kondisi cuaca. Angin yang kencang atau badai dapat meningkatkan tinggi gelombang pasang itu sendiri. Terdapat 2 siklus utama pasang surut air laut. Yang pertama itu ada siklus harian pasang surut. Siklus harian pasang surut dikenal juga dengan istilah diurnal tide, merujuk pada perubahan periodik permukaan air laut dalam waktu 24 jam. Siklus ini terjadi karena rotasi bumi terhadap bulan dan pengaruh gravitasi yang ditimbulkan. Dalam siklus harian pasang surut, terjadi 2 pasang tinggi dan 2 pasang rendah dalam sehari, dengan interval waktu sekitar 12 jam 25 menit antara 2 pasang tinggi atau 2 pasang rendah yang berurutan. Proses pembentukan siklus harian tergolong menjadi 4,
Yang pertama itu ada pasang tinggi pertama atau high tide. Nah, ini terjadi ketika posisi bulan berada di atas atau di dekat dengan garis vertikal yang melalui bumi, sehingga menyebabkan gaya gravitasi bulan menarik permukaan laut menuju bulan. Yang kedua ada pasang rendah pertama atau low tide. Terjadi sekitar 6 jam 12 menit setelah pasang tinggi pertama, yaitu ketika permukaan air laut berada pada titik terendah yang terjadi akibat rotasi bumi, yang menyebabkan sisi lain dari bumi mengalami tarikan yang lebih lemah. Yang ketiga, ada pasang tinggi kedua yang muncul sekitar 12 jam 25 menit setelah pasang tinggi pertama. Ketika bumi berputar dan sisi sebelumnya mengalami pasang rendah, kini mengalami pasang tinggi. Meskipun amplitudonya bisa berbeda tergantung posisi relatif bulan. Nah, yang keempat ada pasang rendah kedua yang terjadi setelah pasang tinggi kedua dengan interval waktu yang sama, yaitu sekitar 6 jam 12 menit setelahnya. Siklus utama dari pasang surut air laut yang kedua yaitu siklus bulanan pasang surut. Siklus bulanan pasang surut berhubungan dengan rotasi bulan yang mengelilingi bumi dalam periode sekitar 29,5 hari, yang dikenal dengan periode sinodis bulanan. Perubahan posisi bulan terhadap matahari dan bumi menyebabkan variasi dalam kekuatan gaya gravitasi yang mempengaruhi ketinggian permukaan air laut secara periodik. Yang selanjutnya itu ada proses pembentukan siklus bulanan. Yang pertama, ada spring tide atau pasang perbani. Pasang surut yang lebih ekstrim ini terjadi pada saat bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus, yaitu pada fase bulan baru atau bulan purnama. Pada saat ini, gaya gravitasi bulan dan matahari saling memperkuat sehingga menyebabkan pasang tinggi yang lebih tinggi dan pasang rendah yang lebih rendah. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setiap siklus bulanan. Yang kedua, nip tide atau pasang mati. Pasang surut yang lebih lemah terjadi ketika bulan dan matahari berada pada sudut sekitar 90 derajat satu sama lain, yaitu pada fase kuartal pertama dan kuartal ketiga. Nah, pada fase ini, gaya gravitasi bulan dan matahari saling meniadakan sebagian, sehingga pasang tinggi yang terjadi lebih rendah dan pasang rendahnya lebih tinggi. Fenomena ini juga terjadi 2 kali dalam satu siklus bulanan. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.